Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini sedikit kami akan memberikan pencerahan bagi para pemula yang mau menjajaki dunia servis HP. Mudah-mudahan dengan pengalaman sedikit yang kami ketahui ini bisa bermanfaat. Adapun yang mau kita bahas dalam kesempatan ini yaitu tentang penggunaan power supply. Dari namanya saja sudah bisa kita kira-kira sudah bisa kita simpulkan apa itu yang dimaksud dengan power supply. Power itu kalau kita artikan secara godon adalah kekuatan, supply itu pemberi. Nah, jadi fungsi power supply menurut cara bodohnya saja itu adalah sebuah alat yang kita gunakan untuk memberikan sumber energi pada suatu alat tertentu. Nah, di mana di sini kita memberikan suatu energi terhadap sebuah handphone, rangkaian HP dalam jenis apapun, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan power supply. Hal yang pertama yang harus kita ketahui di sini ada yang namanya voltase V, lambang V ini. Nah, ini adalah sebuah nilai yang akan kita setting sesuai dengan besaran nilai konsumsi sebuah pesawat HP yang biasanya bisa kita lihat kalau secara langsung melalui baterai yang sangat mudah seperti ini. Nah, di sini ada baterai yang tertulis voltage, voltasenya 3,7 volt. Itu artinya kita harus men-set nilai voltase ini di angka 3,7 volt atau dalam toleransi rata-rata itu baterai HP itu menggunakan voltase di antara 3,6 volt sampai 4 volt begitu saja. Jadi untuk penyetingannya apabila ada geser-geser sedikit, anggap saja itu adalah sebuah toleransi dan bisa dimaklumi. Jangan saja lebih dari toleransi, nilai-nilai toleransi yang sangat menonjol. Adapun sebuah HP ini input terbesarnya dari charger adalah 5 volt. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tegangan yang besarannya itu di rata-rata 5 volt itu masih dimaklumi dan bisa diterima oleh kinerja mesin HP itu sendiri. Namun untuk keamanannya agak mencemaskan juga. Jadi untuk amannya jangan sampai disamakan dengan input chargernya, tapi kita ambil toleransi dari baterainya, misalkan 3,6 volt. Nah, itu toleransinya ya naik 1 atau 2 volt.
Nah, demikian. Sementara ampere adalah alat ukur yang akan kita jadikan acuan untuk melihat konsumsi besaran daripada suatu pesawat HP. Nah, dari sinilah, dari kebiasaan inilah nanti kita bisa menyimpulkan sendiri bagaimana bahwa HP itu dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan bermasalah ataupun dalam keadaan konslet. Memang kalau tidak sering-sering kita asah dan sering-sering kita lakukan, hal ini akan membuat kita bingung, karena setiap pesawat HP itu mempunyai karakter dan ciri khas masing-masing dalam hal ampernya. Di sini kami berikan contoh sebuah HP Lenovo A328. Alhamdulillah ini HP-nya dalam keadaan hidup normal tanpa ada kendala. Nah, di sana nanti kita perhatikan ampere setelah kita hidupkan, seberapa konsumsinya itu bisa kita jadikan patokan atau cuan ke HP-HP berikutnya. Contohnya ini, coba kita tekan tombol on off nya, dan kenapa dia tidak mau hidup. Nah, di sini biasanya ada yang sebuah sistem yang jika kita memberikan injek tegangan melalui power supply itu, dimana di sini ada 3 buah konektor atau 4 buah konektor, dimana salah satu di antara konektor-konektor itu adalah jalur yang harus diisi dengan tegangan atau diisi dengan beban lainnya. Nah, di sini biasanya kita gabungkan antara jalur tengah dan groundnya ini jadi satu, supaya oke. Nah guys, demikianlah konsumsi arus pada pesawat HP Lenovo ini. Nah, normalnya adalah di 0, sekian itu. Diperhatikan saat booting, saat standby, dan lain sebagainya. Nah, di sana angka tertinggi dalam pengamatan saya adalah di angka 51, 0,51, mohon maaf. Nah, itu pada saat posisi standby HP-nya itu di 0,17. Ya, demikianlah contoh ampere suatu HP yang normal. Jadi pengertiannya, penjelasan terakhir atau kesimpulan, voltase ini digunakan ada untuk melihat seberapa tegangan yang harus kita berikan kepada suatu HP
yang harus disesuaikan dengan kapasitas konsumsi HP itu sendiri. Sedangkan ampere itu untuk melihat besaran konsumsi arusnya. Nah, dari ampere sinilah nanti kita bisa simpulkan bahwasanya HP itu normalkah atau HP itu short atau kerusakan di bagian-bagian tertentu. Sekian pembahasan tentang power supply. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di media berikutnya atau di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.